Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang konsep umum media massa. Media massa memiliki 4 prinsip, yaitu menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Yang pertama, menginformasikan. Tujuannya agar masyarakat yang tidak tahu tentang suatu peristiwa yang terjadi menjadi tahu. Lalu yang kedua, mendidik. Tujuannya agar memberikan pengetahuan, edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga, menghibur. Selain dari menginformasikan dan mendidik, media massa juga memiliki prinsip yaitu entertaining atau menghibur. Lalu yang keempat, mempengaruhi. Setelah adanya informasi atau berita, media massa memiliki tujuan mempengaruhi agar munculnya efek ataupun pendapat atau opini yang timbul dari masyarakat. Selain itu, media massa memiliki aturan yang mengikat. Contohnya di Indonesia adanya undang-undang pers dan adanya undang-undang penyiaran. Lalu adanya dua sisi dalam media massa, yaitu sisi tanggung jawab dan sisi kebebasan. Lalu ada komersial dan idealisme. Tetapi sayangnya dalam penerapannya ada oknum-oknum yang tertentu yang hanya lebih condong ke salah satunya. Seperti dalam komersial, mereka tujuannya hanya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan adanya sisi yang satunya, yaitu idealismenya. Lalu selanjutnya, pada gambar berikut ada gambar tekanan pada koran. Tekanan pada koran ada yang bersifat komersial, politis, dan konstitusional. Tetapi pada tekanan konstitusional, poin terakhir ini dapat dimaklumi karena ini merupakan tekanan yang didasarkan pada undang-undang dan ini merupakan hukum dasar, yaitu konstitusi. Tetapi koran memiliki daya penangkal, yaitu liputan representatif. Liputan presentatif yaitu liputan yang menyajikan semua kepentingan setiap bagian masyarakat, sehingga hal ini menjadi daya penangkal dalam koran. Dengan memperhatikan tekanan-tekanan yang dialami media, maka Hirsch dan Gordon menyusun kriteria media yang bebas seperti berikut ini. 1. Secara politik bebas dari pemerintah dalam hal menyatakan pendapat dan menyajikan laporan faktual. 2. Sampai tingkat tertentu bebas secara komersial dari pengaruh langsung kelompok penekan dan pemasang iklan. 3. Adanya keseimbangan yang cukup baik pada diri wartawan dalam meliput dan memberitakan partai politik besar dan tak terlalu menunjukkan ketidakseimbangan. 4. Merefleksikan perbedaan pandangan dan pendapat yang ada di tengah masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menyajikan liputan yang bersifat representatif pada semua kepentingan setiap bagian masyarakat, yang merupakan bagian dari penangkal dalam koran. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Jadi masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasannya. Contohnya adanya Dewan Pers, dalam penyiaran adanya Komisi Penyiaran Indonesia, baiknya sifatnya pusat maupun daerah. Lalu adanya lembaga-lembaga pemantau media atau watch media, contohnya Habibie Center, sebagai wujud aspirasi masyarakat. Selanjutnya pada gambar kedua yaitu gambar tentang model proses komunikasi massa. Dean Bebley dan Burton menjelaskan, pesan tertutup adalah bagian komunikasi yang sesungguhnya dimaksudkan untuk menyembunyikan beberapa bagian dari pesan yang disampaikan. Sedangkan pesan terbuka adalah pesan tersembunyi yang tidak diniatkan oleh pengirimnya dalam komunikasi. Artinya jika pesan tertutup ini memang sudah adanya perubahan ataupun editan, sedangkan pesan terbuka itu adalah pesan yang spontan atau secara tidak sengaja terbuka. Lalu adanya pesan-pesan baik yang terbuka maupun tertutup oleh halayak, kemudian ditafsirkan berdasarkan nilai-nilai dan keyakinannya. Itu sebabnya dalam mengkonsumsi produk pesan media akan ada semacam dialog antara nilai-nilai dan keyakinan produser media dan nilai-nilai serta keyakinan halayak yang menafsirkan produk media. Hal tersebut berlangsung dalam realitas sosial dan konteks kultural tertentu. Di sini berlangsung upaya menafsirkan produk media yang pada gilirannya akan membentuk opini, efek, sikap, dan perilaku. Media massa memiliki nilai dan keyakinan bahwa dalam menghadapi perubahan itu ada satu hal yang perlu dipegang, yakni konsensus. Meski dunia berubah, media massa mendorong halayak untuk berpegang pada nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai nilai penting hidup, seperti kejujuran dan ketulusan tadi. Artinya ini merupakan nilai yang mutlak. Walaupun terjadinya perubahan
pada dunia, nilai ini tetap harus dipegang atau dijadikan suatu prinsip. Nah, selanjutnya ada 3 kategori media, yaitu media komersial, media publik, dan media komunitas. Media komersial tujuannya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, dimiliki oleh seseorang ataupun beberapa orang ataupun kelompok. Contohnya Antv, SCTV, Indosiar, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua media publik dimiliki oleh pemerintah. Tujuannya untuk memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi ataupun memberikan pendapat-pendapat dari masyarakat. Lalu yang kedua adanya media komunitas. Media komunitas sifatnya eksklusif, hanya masyarakat yang berlangganan yang dapat mendapatkan saluran atau tayangan dari mereka. Jadi kesimpulannya, baik media apapun, entah media komersial, publik, ataupun komunitas, harus memiliki manajemen yang baik itu segi produksi, keuangan, ataupun sumber daya manusia, agar dapat menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal. Oke, itu tadi presentasi dari saya, pembahasan dari saya tentang konsep umum media massa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.